Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Menjadi suatu sukacita, dan saya percaya Bapak Ibu juga ada sukacita untuk boleh datang hari ini beribadah kembali di dalam ibadah kita. Mari untuk mempersiapkan hati kita mengambil saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita semua, kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami kembali boleh beribadah semuanya karena anugerah Tuhan. Ketika kami melihat hari-hari yang sudah kami lalui ada begitu banyak pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tapi ampuni kami Tuhan, kalau di dalam hari-hari kami juga seringkali melakukan banyak kesalahan. Kami hidup menuruti keinginan kami sendiri, kadang kami lupa untuk menyediakan waktu untuk Tuhan. Kadang kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Padahal kami tahu tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati di dalam ibadah ini, kami bukan mencari kesenangan kami bukan mengandalkan kekuatan kami, tapi di dalam ibadah ini kami sadar, semuanya karena anugerah Tuhan. Karena Kristus sudah menebus kami boleh datang menghampiri Engkau di dalam ibadah ini. Biarlah ketika sebentar lagi kami akan memuji menyembah Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh kami mau berikan pujian yang terbaik bagi Engkau. Ketika kami belajar dari bagian firman Tuhan, Roh Kudus juga menolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukannya. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saya bersyukur sekali berkesempatan untuk juga terlibat dalam pelayanan sekolah minggu. Nah, mungkin banyak di antara kita yang punya anak-anak juga mungkin akan bertanya, kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan? Bapak Ibu, saya percaya kita juga semua sadar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada senang, ada susah, ada suka, juga ada duka. Tapi kita tahu, bagian kita yang terindah adalah di dalam Yesus. Mari kita pujikan sebuah pujian, Kau yang terindah, sebab Dia Allah Tuhan yang layak untuk dipuji. Kau yang hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan, Engkau yang termanis, Kau yang
termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan, Engkau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada. Ku sembah Engkau ya Tuhan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari saja kita menyembah Dia lebih sungguh lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Katakan, Engkau Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi katakan, Engkau Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Maka itu Dia layak untuk disembah. Mari saya ajak Bapak Ibu sekali lagi dengan lebih semangat kita memuji Tuhan. Karena Dia Tuhan yang luar biasa, Dia yang patut untuk disembah. Kita nyanyikan, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah. Mengalahkan Saulus dipimpin olehnya. Sekali lagi, hai bangkit. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi
semangat lagi, kita puji. Mari kita bangkit bagi. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersorak, telah hidup kemenangan. Dan yang setia padanya damai kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di surga. Ya, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, seringkali kita berkata, aku mau bangkit bagi Yesus, aku mau bersaksi bagi Dia. Tapi realitanya, saya sendiri mengalami. Jangankan untuk bangkit dan bersaksi bagi Yesus, untuk secara rutin membaca dan merenungkan firman-Nya saja itu sangat sulit bagi kita semua. Mari pada pagi hari ini kita mau disapa dan kita mau ditegur oleh firman-Nya. Kita siapkan hati kita naikkan sebuah pujian. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan, waktu ku bimbang dan ku takut. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, terang bagi jalan kami, di jalanku. Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3, kita baca satu ayat aja, ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita akan lihat nanti ayat ini dari ayat sebelumnya, tapi kita hanya baca ayat ini terlebih dahulu. Kalau kita mengingat tentang sejarah kekristenan gitu ya, tentu kita tidak bisa tidak mengingat hari reformasi gereja. Biasanya orang lebih ingat 31 Oktober itu Halloween gitu ya. Jadi malah diadakan kita pakai kostum apa, dan pernah di gereja itu malah idenya
kita harus merayakan Halloween juga. Ini kayaknya kekinian, apalagi kalau anak-anak muda, dan jarang yang rayakan hari reformasi. Ketika Martin Luther, ya dia menempelkan dalil itu gitu ya, dan dia akhirnya membuat inilah kekristenan, bagaimana kembali ke apa yang seharusnya. Dan salah satu yang penting adalah kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab. Ada banyak hal yang menjadi bagian pengajaran penting dari gereja Kristen, dari reformasi, dan kita akan coba dari seri khotbah ada 4 kali kita akan belajar gitu ya tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang anugerah, tentang iman, dan itulah ciri dari kekristenan. Hari ini kita membahas tentang Alkitab, sola scriptura. Saya berikan tema sola scriptura, relevan, terpercaya, dan transformatif gitu ya. Apa yang kita akan bahas tentu bukan doktrin, tidak akan ada perdebatan-perdebatan, juga bukan tokoh-tokoh, tapi hal praktis apa, hal mendasar apa yang menjadi prinsip dari kebenaran tentang hanya Alkitab itu. Saudara, kadang pertanyaannya ketika kita belajar tentang Alkitab gitu ya, apa betul sih Alkitab itu bisa dipercaya gitu ya? Apa betul Alkitab itu bisa dipercaya? Pertanyaan yang lain, apakah Alkitab itu relevan dengan zaman sekarang? Apa masih cocok sih? Dunia ini terus berubah, masa Alkitab itu masih cocok? Bukankah itu ditulis sudah begitu lama? Apakah masih bisa berbicara kepada kita di zaman ini? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Alkitab ini juga bisa mengubahkan hidup orang? Aku tiap hari saat teduh yang ada malah ngantuk, nggak ngerti apa-apa. Aku juga dengar khotbah, hari ini saudara juga dengar khotbah, dan mungkin juga ya dengar khotbah lagi, ya mungkin karena online kita sambil bisa melakukan yang lain. Aku nggak mendapatkan apa-apa. Sebetulnya apa sih yang terjadi gitu ya? Kadang kita memang meragukan. Kadang kita merasa Alkitab tidak sesuai dengan zaman ini. Kadang ada yang merasa kayak aku biasa aja kok selama ini aku membaca Alkitab. Bahkan aku sudah ngulang-ngulang sampai bolak-balik Alkitab, tapi ya biasa aja. Ketika kita coba pikirkan bagian ini gitu ya. Ketika kita melihat Alkitab biasa, nggak relevan, nggak bisa dipercaya, tentu akan mempengaruhi semua iman kita itu. Kenapa? Kok bisa kita percaya kepada Kristus? Karena ada di Alkitab kan. Kok bisa kita percaya Allah itu begitu mengasihi manusia yang berdosa? Ada di Alkitab. Ketika kita bilang nanti hidup yang kekal itu Tuhan sudah sediakan, itu juga adanya di Alkitab. Kalau kita nggak percaya Alkitab, bagaimana iman kita? Saya bersyukur dari perikop ini dan beberapa bagian firman Tuhan yang lain gitu ya, mengingatkan betapa luar biasanya firman Tuhan itu, dan itu relevan dengan zaman kita gitu ya. Yang pertama ketika berbicara, tadi saya berikan judul relevan, terpercaya, dan transformatif gitu ya. Yang pertama mungkin berbicara relevan. Ketika kita melihat Alkitab, seringkali kita merasa ini tuh kitab apa sih? Aku sudah tahu kok gitu ya. Nah di ayat ini juga menarik, ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kalau kita lihat di sini, memang Paulus mengingatkan kepada Timotius memimpin jemaat di Efesus, dari kecil kamu sudah mengenal kitab suci. Kamu sudah mengenal firman Tuhan, kamu tahu kitab suci di sini adalah bagian dari perjanjian lama, kemudian menjadi ditambah oleh Injil, ditambah lagi surat-surat Paulus, dan mereka sudah kenal itu. Lalu ketika kita melihat ini, apakah dari zaman ke zaman kalau berjalan terus, itu tuh menjadi sesuatu yang relevan. Saudara, ketika merayakan hari reformasi gitu ya, ketika kita melihat reformasi gereja, mungkin sama mikirnya, apa relevansi kekristenan itu gitu ya. Ada satu kata yang sering dipakai itu gini, itu kan kayak konservatif, kayak kuno gitu ya. Dan lawannya tuh liberal gitu ya. Liberal itu sesuatu pokoknya yang baru, kalau konservatif itu yang kuno. Dan Alkitab ini kan kalau di sini kan Timotius diajari oleh neneknya, oleh ibunya, dan sekarang dia sendiri. Dia sudah mendengar tentang banyak hal, dia mengerti dari teladan orang-orang yang juga sudah menyampaikan itu. Kalau kita lihat, apakah itu menjadi sesuatu yang masih bisa dilakukan? Paulus ingatkan kepada Timotius, kamu sudah dengar itu. Dan itu yang membuat kamu bisa punya hikmat. Membuat kamu bisa melihat keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus.
Paulus katakan kepada Timotius, kalau kamu bisa jadi sekarang, itu karena firman Tuhan yang juga kamu pegang, kamu percayai. Bahkan ketika nanti memang kamu juga harus menderita. Kalau lihat ayat sebelumnya, ayat 10-11, engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, engkau telah ikut menderita penganiayaan itu. Ketika kamu bisa jalani itu semua, kenapa? Karena kamu berpegang kepada firman Tuhan. Saudara, kalau kita coba lihat ini, kok bisa sih relevan gitu ya? Menarik ayat ini. Ayat ini kan berbicara tentang ada penolakan, ada penganiayaan. Bukankah itu realita hidup manusia? Sedangkan di sini juga dituliskan tentang ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Di situ juga dituliskan ada orang jahat. Saudara, bukankah ini realita dunia? Yang menarik tuh saya waktu baca ini tertarik ya. Orang jahat mereka menyesatkan dan disesatkan, itu loh orang jahat, saudara. Kalau kita tuh pengen jadi jahat, siap-siap. Bukan cuma nipu, tapi pasti nanti ketipu juga. Karena ini orang jahat tuh naturnya tuh selalu ya, yang penting keuntunganku kan. Jadi nipu atau ditipu kan gitu ya. Jadi aku yang menganiaya atau nanti juga dianiaya, itu kayak ya udah, itu bagian dari hidup manusia kan. Saudara, kalau lihat ini aja, ada progres gitu ya dalam kejahatan manusia. Tapi bagaimana hidup jemaat? Bagaimana hidup Timotius? Paulus mau ingatkan, aku bisa jadi sekarang karena aku tahu firman itu. Kamu pun sudah dengar firman dan itu yang mengubah hidupmu, membuat menjadi lebih baik. Saudara, hidup gak akan pernah mudah. Minggu lalu ketika ulang tahun gereja, saya ajak kita malah memikirkan tentang penderitaan, penganiayaan, padahal ulang tahun, bukan mikir seneng-seneng. Karena inilah realita hidup manusia. Akan ada selalu pihak oposisi yang akan menyerang kita ketika kita mau ikut Kristus. Kenapa? Karena kita berbeda dengan dunia. Bahkan waktu saya baca tafsiran, dia bilang kalau sampai gak ada yang nyerang kamu tuh malah ada yang salah. Saya baca mulai ngeri juga ya. Tapi saya pikir-pikir betul juga. Ketika kita mau menjadi garam dan terang, ketika kita mau menjadi saksi, pasti ada yang beda kan? Dan yang beda ini lebih banyak. Tapi ternyata firman Tuhan itu yang terus menguatkan. Ketika berbicara relevan atau tidak pun gitu ya. Tadi lihat masalah hidup manusia itu sama ternyata. Dan firman Tuhan menjadi jawaban untuk setiap manusia dari zaman ke zaman. Yang menarik yang sama lagi itu apa sih? Dosanya manusia juga sama kan? Yang jahat ini sama kan? Saya pernah ketemu anak muda yang bilang gini, Alkitab tuh kuno gitu ya. Apa baca nggak asik, sejarah apa? Apanya yang sama? Saya waktu itu ingat, saya jawabnya cuma gini, kamu ya kuno kok. Wah, agak wajahnya langsung nggak enak. Apanya kuno? Dosamu aja kuno kok. Loh kok bisa? Ya di Alkitab, coba nggak usah jauh-jauh 10 perintah Allah kan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kamu aja ngelanggar semua. Itu loh zamannya Musa, zamannya orang Israel yang ada masih di padang gurun, dan dosanya itu berarti sudah ribuan tahun yang lalu kamu pun masih lakukan. Kok bilang Alkitabnya kuno? Kecuali kalau kita itu sudah modern ya. Saya sudah belajar dari kesalahan. Enggak, natur manusia itu sama. Manusia berdosa itu akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Tapi ingatlah, dunia ini semakin berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Dan yang menarik, si jahat itu pakai cara yang lebih baru kan, betul ya? Kelihatannya tuh modern, sebetulnya nilai di balik itu tuh sama. Sebetulnya prinsipnya sama. Gimana supaya kita nggak ke gereja misalnya kan gitu kan? Gimana supaya kita tuh malas beribadah? Saudara, kalau saya ingat zaman saya kecil, godaan terbesar untuk ke gereja itu apa sih? Film Doraemon gitu ya. Betul, itu godaan terbesar saya, sampai saya tuh berapa kali pura-pura tidur. Jadi kalau saya pura-pura tidur, papa mama saya pergi karena mereka harus buka toko dan sebagainya. Pokoknya aman kalau udah pura-pura tidur bisa nonton Doraemon. Berapa kali saya lakukan itu. Dan ke gereja itu gak sedih tuh. Aduh, gak bisa nonton Doraemon gitu ya. Sekarang ya pasti banyak godaan yang lain, apalagi online. Wah, gereja online saya yakin ya. Ini si jahat tuh pakai segala cara kan. Dibuat ngantuk. Tiba-tiba ada orang jual makanan lewat kan gitu ya. Terus baru buka, kan nonton di gadget gitu ya kan, sambil buka ini dulu kan gitu ya. Atau mungkin sambil
ketiduran, enak kan, nggak ada tempat yang enak di kamar, aku cuma ada tempat tidur sambil tidur-tidur, kan gitu kan. Atau mungkin godaan yang lain, ibadahnya kan bisa disetel lagi nanti, kan gitu ya. Banyak gereja ibadahnya nggak bisa disetel di luar jam kebaktian. Lah tambah-tambah, masih banyak gereja yang lain kok aku bisa ikuti. Betul kan? Dan si jahat pakai segala macam cara. Kita pakai apa lawannya? Itu prinsipnya tuh sama. Semua mau menjauhkan kita dari Tuhan. Firman Tuhan yang jadi kekuatan kita. Perlengkapan senjata Allah itu pedangnya tuh firman Allah kan. Itu yang menjadi kekuatan tentu dengan cara yang relevan. Hari ini banyak kok aplikasi Kristen yang bisa dipakai. Saya dengan beberapa anak pemuda punya grup baca Alkitab, pakai aplikasi YouVersion gitu ya. Di sana bisa ketahuan yang nggak baca siapa. Mungkin nggak tahu yang anak pemuda sadar nggak di situ kalau udah baca tuh ada centangnya gitu ya. Kalau nggak kecentang berarti belum baca harusnya gitu ya. Terus bisa kasih komen. Bukankah ini realita yang HP itu jelek? Ya tergantung mau dipakai untuk apa. Kenapa nggak firman Tuhan juga kita pelajari dengan cara yang sekarang juga? Firman Tuhan berbicara kepada kita. Dan kenapa ini jadi relevan? Karena firman Tuhan berbicara apa sih? Tentang kasih Allah. Tentang Kristus itu yang tadi kalau kita lihat kenapa Timotius bisa kuat. Karena melihat kepada Kristus itu, hidup beribadah dalam Kristus Yesus di ayat 12. Akan menderita aniaya. Tapi Kristus Yesus tetap sama. Dia juru selamat kita, dia memberikan kita hidup yang kekal. Ibrani 13 ayat 8, Kristus sama. Dan ini yang harus kita ingat gitu ya. Lalu ketika kita melihat firman Tuhan itu relevan dengan hidup kita. Firman Tuhan ini juga terpercaya gitu ya. Oke, relevan. Tapi sama, buku lain juga sama kok. Ada buku klasik yang turun-temurun, kata papa saya, kalau kamu ngapalin buku ini nanti hidupmu tuh akan bahagia kan gitu ya. Bisa kan? Tapi tentu kalau kita lihat Alkitab, ribuan tahun bisa bertahan sampai hari ini. Bahkan menurut datanya kan jumlah buku terbesar yang pernah dicetak tuh ya Alkitab kan gitu kan. Itu biasanya fun fact tentang Alkitab kan gitu ya. Buku yang dicetak terbanyak di dunia itu apa? Ya Alkitab. Bahkan terus dibuat seperti itu. Kenapa sih kok Alkitab itu bisa seperti itu? Ayat yang tadi sudah dibaca Filipi 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini kuncinya. Diilhamkan Allah, diinspirasikan oleh Allah. Bahkan kalau bahasa aslinya tuh dihembuskan nafas oleh Allah. Jadi kayak hembusan nafas Allah. Ini bukan sekedar kayak Tuhan ngomong terus kayak konser musik, wah keren ya Alkitab itu ya, keren ya firman Tuhan itu ya, wah didengerin asik ya. Enggak, ini tuh hembusan nafas Allah kayak manusia itu kan mendapatkan nafas hidup yang Tuhan mau berbicara dan memberikan kehidupan itu lewat firman ini. Datang dari Tuhan. Artinya semua yang ada di dalam firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri yang memberikan inspirasi kepada semua penulisnya. Karena dari Tuhan tentu kita bisa percaya. Kalau sekedar koleksi cerita, mitos, puisi, atau ide manusia. Bahkan itu ide tentang Tuhan. Maksudnya gini, orang bisa kan nulis buku tentang Tuhan. Apakah buku tentang Tuhan itu menjadi bagian yang kita bisa percayai? Enggak tentu. Tuhan yang mana dulu kan? Yang waktu nulis itu dia berdasarkan ceritanya siapa? Mungkin ada orang gini, saya sudah pelajari semua kepercayaan. Saya sudah pelajari semua Tuhan yang ada di dunia. Dan kesimpulannya Tuhan itu seperti ini, ya nggak bisa kan. Tentu itu bukan sesuatu yang kita bisa percayai. Tapi ketika Tuhan sendiri yang menghembuskan itu, yang menginspirasi setiap penulisnya, tentu melalui karya Roh Kudus itu. Saat itu juga Allah menyatakan dirinya. Setiap penulis bisa melihat Tuhan. Karena itu Alkitab kita bisa menceritakan tentang Tuhan, bagaimana Allah mengasihi manusia dan akhirnya Yesus datang ke dunia. Meskipun mereka menulis dengan kepribadian mereka, dengan bahasa mereka, dengan gaya mereka, tapi mereka menuliskan apa yang Tuhan inginkan. Nah sekarang pertanyaannya itu gini, kok bisa? Nah, ini menarik ya, kalau sudah mulai tanya kok bisa ini mulai seru gitu ya, kenapa? Sebetulnya dalam hidup kita ini ada banyak hal yang harusnya bisa dipertanyakan kok bisa. Tapi kenapa kalau urusan Alkitab ini tuh
adalah firman Allah. Kok bisa itu gimana kan gitu ya. Saudara, hari ini saudara yakin gak sih ketika saya berkhotbah ini juga ada kuasa dari Tuhan? Yakin gak saudara? Kok bisa? Betul kan? Yang saya khotbahkan firman Tuhan, yang mengkhotbahkan juga seorang Davi. Kok bisa? Loh, buktinya bisa kan? Buktinya hari ini saudara beribadah, tentu di minggu-minggu sebelumnya atau mungkin waktu berapa tahun yang lalu kita pernah mendapatkan berkat, kita pernah, itu kan pakai bahasanya, kadang kan kayak aku kok dengar Alkitab firman Tuhan tuh langsung kayak wah gitu ya. Saya pernah dengar orang yang, ada orang kan bertobatnya itu kan macam-macam kan. Saya dapat mimpi, ada yang bilang saya nemu buku, saya nggak ngerti itu buku apa, saya baca, loh isinya kok bagus, ternyata nemu Alkitab gitu ya. Atau ada yang saya nemu Alkitabnya mama saya buka ayatnya ngawur gitu ya. Ternyata langsung berbicara tentang Yesus yang menebus dosa manusia. Wah, rasanya saya itu kayak dapat jawaban. Saya lihat otoritas itu aja kita bisa alami kan. Tuhan bisa berbicara lewat itu. Kenapa Tuhan kita ragukan untuk berbicara lewat apa yang dituliskan oleh para penulis Alkitab ini? Sangat bisa, saudara. Bahkan setiap hari kan saya tuh kayak belajar mencoba menulis renungan gitu ya. Jadi biasa saya saat teduh terus saya tuliskan gitu ya. Berapa kali ya setelah nulis kan saya kirim. Nggak selalu ada respon. Tapi sangat sering dan biasanya cuma tiap hari itu paling 1 orang, 2 orang. Kok pas banget sih tulisanmu hari ini dengan hidupku gitu ya. Nah saya juga nggak tahu kan hidup dia kan gitu ya. Saya juga nggak kenal dia. Bisa. Loh ya apalagi firman Tuhan ini. Nanti kalau bagian selanjutnya transformatif, mengubahkan hidup orang. Sangat bisa. Jadi kalau kita lihat Tuhan sendiri yang berbicara. Bahkan ada ayat-ayat yang mungkin nanti spesial buat kita gitu ya. Saya kalau ditanya ayat-ayat apa misalnya sambil saudara boleh mikir lah. Hari ini kan temanya tentang Alkitab, jadi kita pikirkan ayat favoritku apa, ada yang pakai ayat emas tapi ada yang protes. Ayat kok ada yang emas, yang lain nggak emas, ya udah nggak usah ayat emas lah, ayat favorit. Ayat kok favorit, ya sudah ayat yang suka lah gitu ya. Yang lain nggak suka. Saya juga bingung mau ngomong apa sekarang gitu ya. Ya pokoknya ayat itulah gitu ya. Ya saya suka Mazmur 23. Kenapa? Ada lagunya dan gampang gitu ya. Saya ingat berapa kali saya mau masuk rumah sakit, saya sendirian, saya tuh nyanyi lagu itu. Dan itu lagu yang betul-betul dari Alkitab dan saya apal. Berarti paling enggak kan sombong dikit kan. Saya apal Mazmur 23, enggak sih. Belakangnya enggak dinyanyiin, sebetulnya cuma nyanyi yang bagian awal kan. Lalu saya ingat saya pernah dapat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Kristus. Itu kenapa? Saya dapat pembatas bukunya. Dan itu terjadi tahun 97, pembatas buku itu saya terima gitu ya. Ayatnya itu. Wah keren ini ayat keren gitu ya. Dan itu pegangan saya. Jadi setiap saya takut, segala perkara dapat kutanggung. Dia gembalaku. Mulai habis itu, ternyata hidup kok sulit gitu ya. Saya temukan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Bahkan sampai di sekolah teologi, skripsi saya itu tentang sukacita. Sampai orang-orang bilang, hidupmu kok ketawa terus. Akhirnya waktu itu kan, skripsi tentang apa ya? Saya suka ketawa kan gitu ya. Nulis tentang ketawa aja, humor. Tapi masuk nulis tentang humor Alkitab juga sulit kan gitu ya. Akhirnya, wah sukacita aja saya bahas gitu ya. Dan saya selalu hidup saya sekarang kayak, saya bisa bersukacita kenapa? Karena saya punya Tuhan yang gembala itu yang selalu mencukupkan saya. Dan satu ayat yang mengubahkan hidup saya lagi itu Yesaya 43 ayat 4 gitu ya. Karena engkau berharga, mulia dan aku mengasihi engkau. Saat itulah saya tahu nilai hidup saya yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Saudara, ayat-ayat ini loh mengubahkan hidup saya. Terus saya ingat dan membuat saya terus ingat, ya ada Tuhan itu yang bersama dengan saya. Saya begitu berharga. Saya orang biasa yang tadi kalau di poin yang pertama tuh akan menghadapi orang jahat, akan menghadapi keadaan tidak enak. Tapi ketika saya tahu firman Tuhan, ketika saya melihat Kristus diberitakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Apakah selalu bersukacita karena Kristus? Hidup ini menjadi berbeda. Karena itu kalau tadi yang pertama kan dari tema ini relevan dari zaman ke zaman termasuk sekarang bisa dipercaya karena itu diilhamkan oleh Allah. Bagian yang terakhir, firman Tuhan bisa mengubahkan hidup kita. Kalau kita lihat ayat yang tadi,
ayat 16, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini bukan sekedar tulisan biasa, tapi dapat mengubahkan hidup orang. Dapat membuat orang memiliki hidup yang betul-betul diubahkan gitu ya. Ada kuasa untuk mengubah hidup orang, memberikan hikmat, membawa orang kepada keselamatan. Kalau kita lihat 4 ini aja gitu ya. Apa sih yang Alkitab lakukan? Yang pertama mengajar. Memberitahu kepada kita apa yang benar. Dengan membaca firman Tuhan, kita bisa tahu mana yang seharusnya. Kita bisa tahu mana yang memang ini benar. Jadi pengajaran yang dari firman di tengah apa? Ini dunia ini kan banyak yang sesat kan. Banyak suara-suara, dan ketika kita dengar firman Tuhan, kita tahu mana yang harus kita dengarkan. Saudara sadar gak sih di dunia ini kadang kita bingung, mana yang harus saya dengarkan gitu ya. Tapi ketika firman Tuhan terus diberitakan, firman Tuhan yang benar itu diberitakan, akan ada orang-orang yang kuat gitu ya. Akan ada orang-orang yang tahu melakukan kebenaran itu. Lalu selanjutnya menyatakan kesalahan. Firman Tuhan pun mengoreksi hidup orang, membuat kita melihat, iya ternyata aku tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Selalu akan ada konfrontasi gitu ya, makanya firman Tuhan kan seperti pedang bermata dua, kayak buat orang juga nusuk kita, kayak mengevaluasi, melihat kita, gimana sih hidupmu itu sekarang, apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kadang ini juga gak enak kan, membuat kita akhirnya harus mengingatkan saudara seiman kita, membuat kita mengevaluasi diri kita. Hari ini saya khotbah ini gak enak, kenapa? Kan seolah-olah kayak saya ngasih tahu saudara, terus dari tadi kamu harus gini, kamu enggak. Ini juga berbicara kepada saya hari ini. Apakah saya juga mau dikoreksi lewat firman Tuhan hari ini? Bukankah ini sangat relevan dengan hidup kita? Banyak suara, tapi firman Tuhan itu kayak mengingatkan kita, kayak, nih loh ini salah, jangan kamu lakukan. Lalu mendidik orang di dalam kebenaran. Memperbaiki kelakuan. Membuat hidup kita ini sekarang jadi benar. Meluruskan jalan kita gitu ya. Jadi kalau tadi itu ngajar yang benar, menyatakan kesalahan, plus hidup kita diubahkan, mulai diluruskan gitu ya. Kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Kita diingatkan, kamu harus menghasilkan buah, kamu harus bersaksi, kamu harus hidup seperti yang Tuhan mau. Dan kalau kita terakhir mendidik orang dalam kebenaran, mengajarkan kita untuk terus melakukan yang benar, menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Saudara kalau lihat ini ya, ketika kita hidup yakin firman Tuhan itu berbicara, itu Tuhan yang berbicara kepada kita. Hidup kita ketika kita mau taat gitu ya, pasti hidup kita akan berubah. Tapi mau enggak kita itu jadi orang-orang yang taat kepada Tuhan? Membiarkan firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Karena tadi firman Tuhan itu cara Allah menyatakan dirinya kepada kita. Mungkin saya pernah bilang di khotbah, mungkin yang rekaman ini kayak, saya pernah ada anak muda datang kayak, gimana caranya tahu jodoh dari Tuhan? Ya baca Alkitab. Gimana saat teduh enggak? Enggak, ya enggak bisa tahu. Gimana tahu pekerjaan yang tepat? Baca Alkitab enggak? Loh kenapa? Nah Tuhan ngomongnya gimana jawabnya? Ya lewat orang-orang di sekitarku. Loh sekitarmu itu kamu yakin benar? Tentu firman Tuhan kan. Ketika kita dekat dengan firman Tuhan, kita pun tahu kok ini benar enggak? Ini salah enggak kan gitu ya. Kita tahu dari firman Tuhan. Karena itu mungkin ya kalau kita lihat bagian ini firman Tuhan mengubahkan hidup orang. Saya langsung kayak kepikir, dan tadi kan warisan untuk Timotius itu kan. Mungkin buat Bapak Ibu yang punya anak gitu ya. Atau mungkin kita ada di satu situasi dan kita mau meninggalkan apa untuk tempat itu. Tentu warisan yang terpenting itu kebenaran kan. Nilai-nilai yang firman Tuhan ajarkan. Jangan lupa untuk kita ajarkan. Kadang kita mungkin mengajarkan, tak ajari cara bisnis dan bagaimana cara bertahan hidup gitu ya. Semua orang bisa ajarkan itu kok. Tapi apakah itu akan mengubahkan hidupnya? Enggak. Tapi ajarkan kebenaran itu. Ada berapa orang tua yang anaknya mau keluar negeri, kalau waktu dulu saya masih membimbing pemuda gitu ya. Ada yang kontak saya,
Anak saya mau keluar negeri, saya takut gimana nanti. Saya selalu tanya, lah anakmu gimana? Anakmu rajin baca Alkitab enggak? Anakmu kerohaniannya gimana? Akhirnya tuh wajahnya tuh bisa berubah. Kenapa? Iya, anakku rajin kok. Anakku itu dari kecil sudah tak kasih prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya sudah, karena kita nggak bisa ngawasi terus kan selama dia di sana itu seperti apa. Dan saya dengar kisah itu tidak bersyukur. Tapi ada orang tua yang betulan khawatir. Nanti gimana ya? Dan kadang terlambat kan. Kenapa nggak kita biarkan mengubah hidup kita, lalu kita mengajarkan itu sehingga bisa mengubah hidup anggota keluarga kita. Lewat transformasi ini gitu ya. Hidup kita pasti akan menjadi berbeda. Bukan sumber-sumber yang lain yang bisa mengubahkan hidup kita. Kenapa? Sumber yang lain itu bisa salah. Kalau saudara contoh yang lain gitu ya. Kata orang. Kadang orang ralat kan. Saya tadi iseng coba googling gitu ya. Penemuan-penemuan yang disesali oleh penemunya. Itu aja ada kok. Ada misalnya kayak apa? Bom atom gitu ya. Nuklir itu disesali. Bahkan ada ditulis salah satu pencipta salah satu sosial media menyesali kenapa menciptakan sosial media itu. Loh, aneh kan? Bahkan kalau kita tahu yang menciptakan gadget aja atau aplikasi, anaknya nggak boleh main itu. Itu ada, kalau saudara boleh carilah, saya nggak bisa sebut gitu ya. Tapi kayak ternyata ada yang salah. Atau teori-teori aja diralat kan, teori evolusi, akhirnya ini enggak kayak gitu, manusia bukan dari kera. Itu kan kayak diralat, tapi firman Tuhan selalu betul-betul kita bisa percaya karena itu dari Tuhan, relevan dan mengubahkan hidup orang. Yang lain itu gimana mengubahkan hidup orang kalau ternyata masih harus diralat tadi. Terakhir, kalau kita coba simpulkan gitu ya. Semoga hari ini kita bisa melihat keindahan firman Tuhan. Meskipun dalam firman Tuhan yang hari ini sangat terbatas gitu ya, saya nggak bisa sampaikan dengan detail karena keterbatasan juga untuk rekaman, untuk apa yang ada di YouTube. Tapi satu hal yang menarik gitu ya, biarkan firman Tuhan itu menjadi dasar dari seluruh kehidupan kita. Kehidupan iman kita, kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita mengikut Tuhan gitu ya. Saya akan bacakan dari Mazmur 19. Mazmur 19 ayat 10 dan 11. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Pemazmur sadar gitu ya. Ini Mazmur 19, kalau lihat Mazmur 119 juga detail tentang firman Tuhan. Inilah keindahan firman Tuhan. Begitu indah, karena itu bagian penting yang bisa membuat kita tetap benar hidupnya. Tetap berfokus kepada Tuhan. Tetap bisa hidup dekat dengan Tuhan. Dan tadi di awal, selalu ada tantangan, selalu ada oposisi. Dan sekali lagi firman Tuhan, kalau kita ingat perumpamaan tentang benih yang ditaburkan dan ditanam di tanah yang subur, ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di semak kan. Yang tumbuh subur di Markus 4 ayat 1 sampai 20. Dia akan kuat. Seperti orang-orang yang firman Tuhan tertanam di dalam hatinya, dia akan kuat menghadapi penganiayaan. Relevan kan di hari-hari seperti ini, ketika ada banyak sumber, ketika hidup kita sulit, ketika kita menghadapi banyak hal, biarkan firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Kita akan kuat gitu ya. Biarlah firman Tuhan yang kita percayai. Sola Scriptura itu hanya firman Tuhan yang menjadi dasar. Membuat aku bisa mengenal Allah. Membuat aku bisa mengerti tentang karyanya yang luar biasa melalui penebusan Kristus dan mengubahkan hidupku. Anugerah yang aku sudah terima. Dan saat ini aku pun tidak ditinggalkan, ada Roh Kudus yang memimpin hari demi hari. Bersama dengan firman Tuhan yang kita baca hari demi hari, Roh Kudus akan terus memimpin hidup kita. Mari kita percaya dan melakukan firman-Nya. Bukan hanya menambah ilmu, tapi ada perubahan hidup. Membuat kita tidak sama dengan dunia. Kita beda karena kita hidup benar. Karena kita penuh dengan kasih seperti kasih Kristus yang sudah kita rasakan. Kita akan kuat dan bisa bertahan sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui firman Tuhan Kau menyatakan diri kepada kami.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua penulis Alkitab yang Tuhan pakai untuk bisa menuliskan firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Kami bisa mengenal Engkau. Kami bisa melihat apa yang Kristus sudah lakukan. Bahkan kami diyakinkan saat ini kami tidak ditinggalkan sendiri di dunia ini. Bahkan lewat firman Tuhan kami pun tahu tentang hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami meragukan firman Tuhan ini. Karena kami tidak dengan hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri untuk mau dibentuk, mau belajar. Kami menganggap hal lain lebih hebat, padahal tidak ada yang lebih baik dari firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan, biarlah kami yakin, hanya melalui firman Tuhanlah kami bisa hidup dengan benar. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami rindu firman Tuhan ini mengubahkan hidup kami. Seperti mengubahkan hidup banyak orang. Kami yakin firman Tuhan ini penuh kuasa. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, firman-Nya boleh menegur kita, menyapa kita sekali lagi. Mengingatkan bagaimana firman itu bukan hanya relevan dalam kehidupan kita, tapi firman itu yang berkuasa, membawa perubahan dalam hidup kita. Sebab firman itu adalah firman yang hidup. Mari meresponi firman Tuhan, kita naikkan sebuah pujian, firman hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Interlude. Kita mau memberitakan Injilnya. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau melalui perenungan firman kami pada pagi hari ini, kami boleh sekali lagi diingatkan makna dari firman-Mu itu, pentingnya firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong ajarkan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dengan memulai dari membacanya, merenungkannya terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur juga untuk kesempatan kami memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mau terima, Tuhan yang mau kuduskan, dan Tuhan yang mau pakai melalui pengurus di gereja ini, sehingga persembahan kami boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk segenap jemaat kami di GKI Elion Bukit Palma, kiranya Tuhan juga terus sertai, Tuhan terus pimpin di masa-masa yang mungkin sudah lebih baik saat ini. Kiranya kami juga tidak lengah dan kami juga tidak menjadi lupa untuk bersyukur, karena kami percaya keadaan yang menjadi lebih baik ini tidak lepas dari seizin Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkah. Di akhir ibadah ini mari kita meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dekat dengan firman Tuhan, merenungkannya setiap hari, dengan merendahkan diri mau dibentuk oleh firman Tuhan, membiarkan firman Tuhan yang mengubahkan hati kita, taat melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Amin. Amin. Hari ini tema kita tentang firman Tuhan, dan kita bersyukur di bulan ini juga kita boleh mengadakan Elion Bible Study, tapi karena online jadi ada di YouTube, akan diadakan hari Rabu. Kemarin udah yang pertama tentang doktrin gereja, masih ada 3 minggu lagi, boleh dilihat di YouTube-nya Elion Palma. Silakan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan lebih lagi lewat Elion Bible Study di hari Rabu, dan tentu setiap hari Minggu kita juga bisa mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.